ada di suatu instansi, yang perlu dilakukan pertama kali adalah perhitungan kebutuhan JFS di lingkungannya. Oke, ini prosesnya nanti. Kemudian perlu menyampaikan data JFS secara lengkap. Kemudian uji kompetensi dapat dilakukan bagi JFS yang memenuhi syarat angka kredit syarat capaian kredit tertentu. Kemudian perumusan SKP agar mengacu pada lampiran 1-2 Permenpan RB 18/2019. Jadi mungkin tadi ada yang menanyakan bagaimana penerapannya. Bapak monggo silakan untuk SKP ini udah bisa menggunakan Permenpan 18/2019 dengan harapan gitu ya, dengan harapan untuk bisnis penilaiannya bisa keluar juga di tahun ini seperti itu. Jadi nanti untuk kenaikan Oktober ini bisa untuk penilaian SKP ya, SKP ini udah bisa dinilai seperti itu. Kemudian penilaian media untuk kinerja 2020 agar dilakukan oleh tim penilai pusat. Jadi kalau sebelumnya untuk penilaian pusat itu hanya media mulai dari 4B, nah yang di Permenpan ini yang 4A juga sudah dilakukan oleh tim penilai pusat. Jadi ini poin-poinnya gitu, mungkin saya nggak bahas dasar-dasarnya ya seperti itu. Ini oke, lanjut. Nah ini pelaksanaan Permenpan RB 18/2019. Permenpan RB 18/2018 sudah dapat diterapkan sebagian hal-hal yang sudah dapat diterapkan diantaranya ketentuan uji kompetensi sebagai syarat utama kenaikan jenjang, perpindahan jabatan, alih jabatan, promosi, dan passing pada jenjang yang akan diduduki. Itu yang ini. Sementara SKJ-nya tetap karena belum selesai, belum terpenuhi oleh Menpan, maka uji kompetensinya masih pakai SKK JFS yang lama, pedoman kepala BSSN nomor 7/2015. Nanti bisa di browsing enggak. Kemudian ketentuan penulisan SKP tahun 2020 dengan mengacu pada lampiran 1-2 Permenpan RB 18/2019. Kemudian target SKP mencerminkan target organisasi tempat saniman berkedudukan. Tadi kita lihat dia ikunya ya, program-program dari instansinya yang mendukung ikut tersebut. Kemudian penghapusan kewajiban lulus Ditjang untuk kenaikan jenjang. Ini sudah tidak ada, hanya untuk yang pengangkatan pertama gitu. Tadi sudah disampaikan Pak Idu, untuk pengangkatan pertama dia dikasih waktu 3 tahun. Kalau dia nggak bisa ini, dia tetap bisa naik pangkat tapi dia nggak bisa naik jenjang. Kemudian perhitungan kebutuhan mengacu pada lampiran 1-2 Permenpan RB 18/2019. Nah ini Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, ini langkah awalnya gitu ya. Mohon Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, kalau kami melihat bahwa di daerah dan instansi yang mengampu kegiatan keamanan informasi, keamanan siber dan persandian ini sebenarnya sudah melaksanakan kegiatan sandiman gitu. Yang dilaksanakan oleh bukan sandiman. Coba dilakukan perhitungan kebutuhannya, karena memang sandiman ini tadi disampaikan oleh Pak Aidi, ini jabatan fungsional, jabatan fungsional yang sesuai, mungkin seperti itu. Ini juga mungkin untuk pemetaan jabatan ini perlu dilakukan oleh bagian organisasi, kemudian oleh BKD itu sendiri, mungkin seperti itu. Nah kalau perhitungan kebutuhan, kami di BSSN dalam konteks formasi jabatan fungsional sandiman berdasarkan Permenpan dan PP, posisinya adalah pengajuan usulan untuk jabatan fungsional sandiman ini sebelum dimasuk ke Menpan, masuk dulu ke BSSN gitu, untuk mendapat rekomendasi dari BSSN. Jadi kami sudah di 2020 kami sudah proses yang Jawa Barat dan Kalimantan Timur, Kalimantan Barat ya, nggak salah ya, dan Kalimantan Barat seperti itu. Jadi kalau dari tempat bapak-bapak dan ibu-ibu ingin mengajukan formasi gitu untuk pengangkatan, laporan pengangkatan, ini syaratnya formasi dan peta jabatan gitu. Untuk konsultasi monggo aja silakan Pak, bisa kami langsung seperti itu. Oke, lanjut. Ini yang belum dilakukan penilaian dengan metode integrasi bentar. Ini penilaian metode integrasi belum bisa kita lakukan Pak, karena memang sistemnya belum ada gitu ya, sistemnya sendiri belum dibangun, turunan dari PP gitu, ini belum keluar seperti itu. Oke, lanjut. Berikutnya ini yang sedang
berproses di kami. Permenpan tentang standar kompetensi jabatan fungsional sandiman ini sudah masuk di Menpan dan sudah proses review. Seperti itu yang tadi saya sampaikan, terdapat 8 klaster. Kenapa mesti 8 klaster? Kita merujuk dari dari aturan Permenpan 37 terkait standar kompetensi JFS, seperti itu. Ini standar kompetensi jabatan. Standar kompetensi jabatan, di mana untuk standar kompetensi jabatan ini maksimal ini adalah 15 UK ya, unit kompetensi. Ini sudah ada manajerialnya, sudah ada juga sosiokulturalnya, dan untuk yang standar kompetensi teknisnya cuma ada 6. Gitu. Bagaimana mungkin kita bisa mengisi dengan fungsi yang begitu besarnya di satu jabatan saja? Akhirnya ini sudah diproses gitu dengan 8 klaster tersebut. Kemudian per KBKN tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan JFS ini sudah on proses, dalam waktu dekat akan masuk ke Kumham. Kemudian Perban BSSN tentang petunjuk teknis pelaksanaan JFS ini juga sedang berproses gitu, sudah selesai tangkum di kami. Nanti kita proses lagi untuk bisa diproses ke Kumham, tapi tetap aja harus menunggu Juklaken dulu. Kemudian Perban JFS tentang kamus kompetensi bidang keamanan siber dan persandian. Ini yang menariknya di sini Bapak-bapak. Jadi kamus kompetensi bidang keamanan siber dan persandian ini bukan cuma kamus kompetensi untuk jabatan fungsional sandiman saja, tapi kamus kompetensi untuk semua jabatan di bidang keamanan siber dan persandian, gitu, sesuai dengan organisasinya. Jadi kalau misalnya di situ ada kepala dinas yang memang dia mengampu, kan di bawahnya ada bidang keamanan siber dan persandian, bisa dilihat untuk kepala dinasnya dia harus memiliki kompetensi apa. Kemudian Perpres tentang tunjangan jabatan fungsional sandiman ini tadi disampaikan Pak Aidi terkait tunjangan jabatan fungsional gitu ya. Ya secara umum mungkin kurang menarik ya seperti itu, tapi tetap ini merupakan hak dari jabatan fungsional sandiman gitu. Ini sedang kita proses, sudah masuk ke Menpan. Nanti dari Menpan membuat surat persetujuan untuk diproses ke Kementerian Keuangan. Ini moga-mogahan nggak dalam waktu lama lah ya, jadi bisa realisasi. Kemudian kelas jabatan JFS ini juga, jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, mungkin bagaimana kita sebagai PNS ini bisa meningkatkan kesejahteraan. Kalau gaji sudah sama mungkin seperti itu, tapi yang bisa dilihat adalah sekarang ada tunjangan jabatan ya, dan tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja ini juga based on dari kelas jabatan. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu nanti sudah JFS, bapak-bapak tinggal pakai yang sudah, nggak usah bikin lagi, yang pakai yang memang sudah dari BSSN seperti itu, untuk ikutin instansi pembina yang untuk JFS. Kalau sekarang mungkin untuk yang ahli ya kita masih 8, 9, 11 ya, begitu. Kemudian Perban BSSN tentang penyusunan kebutuhan JFS ini masih proses, tapi kita sudah mengeluarkan surat edaran bisa untuk jadi acuan. Nanti monggo yang mau konsultasi gitu, mau konsultasi bisa ke kami, bisa ke saya, bisa ke Mas Anas, bisa ke Mbak Irma, bisa ke teman-teman yang ada di sini. Kemudian Perban BSSN tentang pelatihan bidang keamanan siber dan persandian. Ini semuanya satu paket Pak, kita selesaikan dari SKJ-nya, penyusunan pelatihannya gitu. Kita akan lakukan penataan seperti itu, dalam kita bisa mendapatkan pejabat fungsional yang memang based on kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya. Oke, lanjut. Habis ya, Mas. Ya. Baik. Nah, itu aja Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nanti mungkin dilanjutkan dengan diskusi ya, Mas Anas. Terima kasih. Terima kasih.